Kalau untuk yang spesies di usus dan darah itu nanti akan disampaikan oleh dokter Susi. Nah, di hati ini ini kan banyak nih ya di spesies yang disampaikan di sini ada Fasciola hepatica, gigantica, Planosis sinensis, Opistorchis, Vicerini velineus, dan Dendriticum. Tapi yang akan kalian pelajari di sini ya, yang lebih banyak patologis dan banyak dibahas di buku itu adalah Hepatica, Planosis sinensis, Opistorchis. 4 spesies ini ya. Sedangkan kalau Fasciola gigantica dan Dendriticum itu tidak ya. Kemudian kalau paru-paru itu hanya satu spesies yaitu Paragonimus westermani. Nah ya. Jadi dia ini hidup sebagai ektoparasit pada hewan-hewan yang hidup di dalam air ya. Jadi ektoparasit ini artinya dia terdapat di bagian luar dari tubuh parasit itu tubuh dari hewan-hewan yang hidup di dalam air. Contohnya hospes perantara mereka seperti ikan gitu. Tapi kalau pada hospes perantara pertama, contohnya itu si siput, dia kadang-kadang masuk ke dalam jaringan di dalam tubuh siput untuk berkembang biak secara aseksual, gitu ya. Kemudian, nah di sini, nah ini ya, dia sebagai endoparasit pada manusia dan hewan domestik. Nah ini yang saya bilang tadi ya, jadi dia itu di dalam tubuh hospes perantara keduanya itu atau hospes definitifnya dia hidup sebagai endoparasit. Jadi masuk ke dalam jaringan tubuh hospesnya. Kemudian masa dewasa mengalami masa reproduksi seksual ya, itu tentunya betul ya, terjadi proses pembuahan, kemudian terdapat stadium larva di dalam keong yang mengalami reproduksi aseksual. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat keong ini dia sebagai hospes apa nih? Kalau dia dibilang mengalami reproduksi aseksual di dalam tubuh keong, maka keong disebut sebagai hospes apa? Perantara, Dok. Ya. Berarti kalian sudah lumayan paham dan menyimak apa yang disampaikan Dokter Dalila ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam spesies trematodanya secara khusus ya, kita akan mempelajari tentang morfologinya secara umum. Jadi yang namanya trematoda kan tadi sudah adik-adik tahu bahwa dia itu cacing yang berbentuk seperti daun. Nah, bagaimana sih cara kita membedakannya dengan spesies tremat lain? Dia ada pertama ya yang harus kita lihat pada spesies trematoda itu adalah saker atau batil isap ya. Jadi batil isap pada trematoda itu rata-rata dia punya dua, yaitu oral saker ya, oral saker atau batil isap mulut ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah ventral saker atau batil isap perut. Nah, ada beberapa spesies trematoda lain, itu pada trematoda usus ya, dia memiliki 3 batil isap. Batil isap yang ketiga disebut sebagai batil isap genital, sedangkan kalau trematoda hati dan trematoda paru, dia hanya memiliki 2 batil isap, yaitu oral saker dan ventral saker. Nah, yang disebut batil isap inilah yang tadi saya bilang rongga-rongga, sehingga cacing ini disebut sebagai trematod. Kemudian, itu yang pertama ya. Jadi dari batil isap ini kita bisa tahu posisinya, kemudian juga ukurannya, apakah ukuran oral sucker itu lebih kecil dari ventral sucker atau sebaliknya, dan kemudian posisinya itu apakah pada sepertiga anterior ya. Ini anterior ini di bagian atas ya, sedangkan posterior di bagian bawah ya. Apakah dia itu akan sepertiga di atas ataukah justru dia berada pada bagian posterior atau kaudal di daerah bawah sini ya. Ini bisa disebut juga sebagai kranial, yang di bagian bawah disebut juga sebagai kaudal.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah setelah ada batil isap itu adalah faring. Faring ini apa namanya, lanjutan dari sistem pencernaan dari si trematoda, kemudian dia bercabang dua menjadi saika atau intestin ya, tapi lebih sering kita sebut saika. Saika ini dia ada yang sampai ke bagian posterior ya, tetapi dia tidak membentuk lubang ya, jadi buntu salurannya. Tapi ada juga yang hanya pada bagian pertengahan saja. Nah, itu ya, tiap-tiap trematoda dia memiliki ciri-ciri khusus. Kemudian yang ketiga itu adalah alat reproduksi ya. Nah, trematoda ini kan sifatnya itu adalah apa, Dek? Kalau alat reproduksi pada trematoda, kalau kalian lihat di sini. Sifatnya apa? Dia bersifat apa, Dek? Kalau di sini kalian bisa lihat bahwa dia selain Hermafrodit, memiliki, Dok. oke betul ya, hermafrodit ya. Hermafrodit. Jadi trematoda darah, hati, usus, hati, dan paru-paru itu dia sifatnya hermafrodit, kecuali pada trematoda darah yaitu Schistosoma. Dia spesiesnya berbeda antara jenis kelamin jantan dan betina. Kalau yang trematoda yang akan kita pelajari hari ini, dia sifatnya hermafrodit, artinya terdapat dalam satu spesies itu dua alat kelamin. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda untuk mengidentifikasi dia termasuk ke dalam spesies apa. Yang paling penting itu pertama adalah kalau dia apa sih, terus ya, kemudian juga lupus vitellini dan sebagainya, itu kita sulit membedakan ya. Yang paling bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi itu adalah pertama glandula vitellaria atau kelenjar vitellaria yang terdapat pada kiri dan kanan ya, podaxtra sinistra dari si trematoda. Jadi kelenjar vitellaria ini ada yang hanya pada bagian sepertiga tengah. Ini seperti yang kalian lihat di gambar, dia sepertiga tengah. Ada juga yang meliputi seluruh permukaan trematoda mulai dari anterior hingga ke posterior. Ada juga yang hanya pada sepertiga atas, ada juga yang hanya pada sepertiga bawah ya. Jadi itu juga salah satu petunjuk kita untuk tahu ini spesies apa. Kemudian selain kelenjar vitellaria ada juga testis ya. Jadi testis ini salah satu juga dia ada yang bentuknya berlobus dan ada yang bentuknya bercabang ya. Nah, posisinya juga menentukan apakah dia letaknya kraniokaudal seperti ini ya, kraniokaudal atas dan bawah, atau juga kiri dan kanan. Itu salah satu cara kita juga untuk mengidentifikasi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ukurannya bervariasi ya. Yang paling besar itu adalah fasciola. Kalau di sini fasciola hepatica ya pada trematoda hati. Terus kemudian dia juga memiliki kutikula atau kutikula dan kemudian duri atau tuberkel ya. Tapi tidak semua spesies trematoda ini memiliki tuberkel. Ya, jadi seperti pada trematoda usus itu ada beberapa spesies yang permukaannya mulus, halus ya, tidak ada tuberkel sama sekali. Kemudian sistem ekskresinya tadi, dia dengan menggunakan sel api ya, jadi dia mengambil sisa-sisa metabolisme kemudian dikeluarkan melalui excretory pore ya, tapi untuk proses pertukaran zatnya itu dengan difusi dan osmosis ya. Ini sistem sarafnya ya. Ini sekedar tahu saja, tetapi kalian tidak perlu tahu sampai seperti ini ya, sampai ke sistem saraf, tahu bagaimana proses pergerakan cacing dan sebagainya, karena ini hanya garis besarnya saja, supaya kalian cukup tahu. Ini tadi sistem pencernaan ya, yang saya jelaskan di awal. Sistem pencernaannya ini terdiri dari dua cabang saika yang buntu pada daerah posterior.
Kemudian, nah ini ya, tadi yang kita sebut mengenai sistem reproduksinya. Ini testisnya tadi seperti yang kita bilang di awal, ada yang dianya berlobus. Nah, ini berlobus ya, bentuknya seperti bola-bola, lobus-lobus. Ada juga yang bercabang. Nah, ini gambaran secara telurnya, telur trematoda. Tapi ini gambaran semua trematoda ya ini ya, semua trematoda. Yang di sini yang kalian perlu tahu itu Paragonimus westermani, Clonorchis sinensis, dan ada juga telur lain pada Fasciola hepatica itu tidak ditampilkan di sini. Ini hanya untuk membandingkan saja ya, letaknya di mana sih perbedaannya antara satu spesies trematoda dengan trematoda yang lain. Nah, nomor 8 dan nomor 9 dengan Heterophyses ini memiliki ukuran yang hampir mirip tetapi lebih kecil pada Heterophyses, dan dia memiliki morfologi yang hampir sama. Nah, bagaimana sih kita cara menentukan ini spesiesnya apa, kok kalau telurnya sendiri kita temukan sama? Nah ya, sorry deh. Kalian tadi masuk ke ini bisa ini nggak ada ya? Bisa lewat masuk Zoom lewat e-learning atau langsung buka link Google ini Zoom-nya di aplikasi Zoom? Dari link yang dibagi di grup, Dok. Oh, di grup ya, bukan dari e-learning ya? Halo? Oh iya dok, dari link yang dikasih di grup dok. Oh gitu ya. Ada yang coba masuk lewat Zoom nggak ya? Lewat e-learning nggak? Saya tadi coba Saya dok. ada dok. Bisa? Bisa nggak? Bisa dok. Bisa dok. Oh gitu ya. Nah, next time nanti masuk lewat e-learning ya, Dek ya, karena untuk biar terrecord nanti absensi kalian dan kehadiran kalian pada Zoom itu kemungkinan dilihatnya lewat e-learning. Jadi next time masuknya lewat e-learning ya, kecuali kalau servernya e-learning lagi down, baru kalian masuk lewat Zoom-nya langsung gitu ya. Saya coba masuk, kayaknya agak berat sih. Nah ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi telur-telur inilah yang jadi kan gini deh ya, kita kan nanti kan kalau pasien datang tentunya kita kan nggak tahu nih ini spesies cacing apa, cuman kita bisa lihat dari fesesnya, dari tinjanya, gambaran apa yang ada di dalam tinja tersebut. Nah, seperti itu ya. Tuh. Kemudian kita juga bisa tanya ke pasiennya, Pak, keluhannya apa? Kemudian ada riwayat makan apa? Atau ada riwayat dari daerah mana gitu ya? Atau ada tempat konsumsi makanan tertentu nggak dari daerah-daerah endemis? Nah, jadi seperti itu yang kita tanyakan. Nah, jadi pengetahuan mengenai telur ini sangat penting ya, karena salah satu diagnosis utama kita itu adalah dengan memeriksa tinja. Seperti itu. Kalau tidak salah pemeriksaan tinja ini SKDI-nya berapa? 4 ya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk trematoda ini ya, nah ini lumayan khas ya kalau pada sistosoma atau trematoda darah, seperti pada nomor 2 sampai nomor 5. Kenapa saya bilang sangat lumayan khas? Karena dia memiliki duri atau ya duri lah ya, duri pada daerah telurnya, entah itu pada daerah tepi ya atau lateral, atau juga pada daerah terminal seperti ini. Nah, kalau pada trematoda paru, ini ya nomor 7 ini trematoda paru, dia memiliki operculum dan bahu operkular yang jelas dan lebar. Nah, ini juga sama khas juga ya. Tuh. Sedangkan kalau pada Clonorchis sinensis, nah ini yang kadang sulit dibedakan dengan Heterophyses yaitu trematoda yang berada di usus. Dua-duanya terdapat di tinja.
bentuknya sama ya. Kita harus melakukan pemeriksaan ukuran berulang kali untuk tahu ini ukurannya kira-kira berapa milimeter ya, berapa mikron, yang ini kira-kira berapa mikron ukurannya. Baru kita bisa mengetahui secara pasti ini spesies apa. Kemudian kita bisa melihat juga di sini adanya operkulum ya, operkulumnya. Kira-kira operkulumnya ini lebih ke arah sinensis atau heterophyses. Nah, dan terakhir kali nanti kita lihat pada pemeriksaan-pemeriksaan lain selain tinja. Kemudian, ini masih secara umum ya saya bahas. Kemudian siklus hidup. Siklus hidup secara umum pada trematoda ini sama deh, mau trematoda usus, paru, kemudian hati, darah ya, itu sama. Dia rata-rata, dia memiliki karena dia sifatnya digenea, dia memiliki 2 hospes perantara, ya, 2 atau lebih ya, 1 atau lebih ya. Tapi kalau yang untuk, seingat saya itu 2 ya. Ada hospes perantara 1 dan ada hospes perantara kedua. Nah, yang sampai hospes perantara ketiga ini sangat jarang sekali ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini gimana ya ngilangin kotak ini. Nah ya, jadi di sini bisa kalian lihat siklus hidup secara umum dari trematoda ya. Kalian harus paham dulu siklus hidup secara umumnya. Jadi di sini ada cacing dewasa. Cacing dewasa di sini dia akan menghasilkan telur ya. Cacing dewasa ini tentunya pada hospes definitif. Kenapa? Karena dia menghasilkan telur. Tentunya kalau dia menghasilkan telur artinya terjadi suatu perkembangbiakan secara seksual ya. Nah, tentunya kalau dia perkembangbiakan secara seksual itu berarti terjadi pada hospes definitif. Setelah dia menghasilkan telur, nanti telur itu ada yang mengandung mirasidium ya, ada juga yang masih berupa sel-sel saja. Kalau dia telurnya sudah matang dan mengandung mirasidium, maka dia tinggal ketemu air. Tinggal ketemu air, maka si telur itu akan menetas dan kemudian mirasidium keluar. Mirasidium ini bentuknya bulat, kemudian dia memiliki silia pada seluruh tubuhnya untuk berenang di air ya. Jadi kalau posisi larva itu ada di air, pasti dia punya alat bantu gerak. Contohnya silia pada mirasidium. Kemudian nanti mirasidium ini nanti akan menginfeksi intermediate host yang pertama. Ya, dalam hal ini adalah keong ya, rata-rata keong. Kemudian di dalam hospes intermediate yang pertama ini terjadi perkembangbiakan secara aseksual, di mana dia hanya berubah dari satu stadium menjadi stadium lain, ya, hanya berubah jumlahnya saja, tetapi tidak terjadi pertemuan antara sel jantan dan betina ya, atau sel telur dan sperma. Jadi hanya terjadi perkembangbiakan secara aseksual. Nah, ini bervariasi, ada yang melalui stadium redia, ada yang melalui stadium sporofista ya, ada yang melalui stadium sporofis ya, ada yang redia 1, redia 2, sporofista 1, sporofista 2 ya. Itu masing-masing bervariasi untuk tiap-tiap spesies trematoda, tapi yang jelas kesemuanya akan menghasilkan serkaria. Nah, ini ya hasil akhirnya pasti serkaria. Serkaria ini serkaria ini merupakan miniatur dari cacing dewasa ya, sama-sama sudah memiliki batil isap, terus juga sudah memiliki organ-organ di dalam tubuh serkaria, tetapi bedanya dia memiliki ekor ya, ekor. Ekornya untuk apa? Nah, ekornya itu digunakan untuk bergerak di dalam air. Ini kan posisi keong nih masih di air nih ya. Nah, nanti si serkaria nanti akan keluar dari tubuh keong, kemudian dia akan berenang. Berenangnya ini menggunakan ekor. Nah, kemudian setelah dia berenang, mencari hospes perantara kedua. Nah, hospes perantara kedua ini tergantung, ada yang berupa ikan, ada yang berupa tumbuhan air ya, ada yang berupa udang, ada yang berupa ketam ya, tergantung dari masing-masing spesies. Ketika dia sudah ketemu dengan hospes perantara kedua yang sesuai, nah dia akan menjadi endoparasit.
Jadi nanti ekor yang terdapat di serkaria itu akan dilepaskannya dan dia akan masuk ke dalam tubuh hospes perantara kedua. Ya, kalau dia di tumbuh-tumbuhan, dia hanya menempel pada bagian permukaan luar dan kemudian membentuk suatu kista disebut sebagai metaserkaria. Jadi metaserkaria ini sebenarnya adalah serkaria yang membentuk suatu dinding untuk melindungi diri dia dan siap untuk menginfeksi hospes definitifnya ya. Jadi kalau pada tumbuh-tumbuhan dia menempel pada dinding permukaan si tumbuhan tersebut. Kalau pada ikan ya, kalau pada ikan dia bisa masuk ke dalam otot ikan atau bisa juga dia hanya menyelip di antara sisik-sisik ikan tersebut ya. Jadi dia tergantung apa namanya kondisinya semuanya bisa jadi si serkaria ini ya, bisa sebagai endo maupun ektoparasit. Tapi rata-rata dia sebagai endoparasit. Ya. Kemudian setelah itu di dalam tubuh hospes perantara kedua, kemudian dia akan ketemu dengan hospes definitif. Si hospes definitif nanti secara tidak sengaja dia akan mengkonsumsi hospes perantara kedua yang terkontaminasi oleh metaserkaria yang infeksius, seperti itu. Nah ya, ini adalah gambaran stadium larva trematoda seperti yang saya bilang tadi ya. Ini adalah sporosit. Sporosit ini merupakan suatu kantong ya, suatu kantong sama seperti pada redia juga merupakan suatu kantong, di mana di dalamnya ini tumbuh sel-sel germinal yang akan berkembang menjadi serkaria. Jadi di dalamnya ini banyak sekali serkaria. Ketika dia sudah penuh atau sudah cukup matang untuk tumbuh sebagai serkaria, maka si redia ini akan pecah ya dan kemudian akan keluarlah menjadi serkaria. Nah, ini gambaran serkarianya, Dek. Nah, serkaria ini yang saya bilang sebagai miniatur dari cacing dewasa. Dia sudah memiliki apa namanya? Batil isap ya, sudah punya batil isap, sudah punya organ-organ ya, calon-calon organ di dalam tubuhnya, tetapi dia memiliki ekor. Nah, serkaria ini juga dia memiliki perbedaan antara satu trematoda dengan trematoda lain. Nanti pada waktu kalian praktikum kalian bisa lihat kalau pada Schistosoma dia serkarianya ini memiliki ekor yang bercabang, sedangkan kalau pada serkaria trematoda-trematoda lain selain darah dia ekornya tidak bercabang. Oke. Ya. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan dulu nggak? Oh, ada yang sedang divaksin ya? Siapa nih? Arkan. Oh, Koreani direct message. Ada pertanyaan, Dek, sejauh ini terkait mengenai morfologi secara umum, kemudian juga siklus hidup secara umum sebelum kita masuk ke spesiesnya. Silakan, Dek, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu sekitar 30 detik. Izin bertanya, Dok. Silakan sebutkan namanya ya, dan dari kelas berapa. Nama saya Erayu Aisyah Hanifah dari kelas Alfa, Dok. Saya izin bertanya yang di slide sebelumnya tadi, Dok. Nah, itu, Dok, yang di redia 1 tadi kan di dalamnya itu ada redia 2 ya, Dok. Itu nanti maksudnya redia 2 itu keluar dari redia 1 atau redia 2 itu terbentuk dari redia 1 ya, Dok? Ya, baiklah, kasih pertanyaannya ya.
Jadi tentunya ya kalau ini ya, untuk lebih mudahnya adik-adik untuk menghafal ya, tentunya harus dari redia 1 dulu ya. Jadi dari redia 1 nanti di redia 1 ada terdapat sel-sel germinal nih ya. Sel-sel germinal nanti akan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio nanti akan berkembang menjadi redia 2. Nih, redia 2 nih ya. Ketika semua sel germinal ini sudah menjadi redia 2 semua, maka, nanti redia 1 ini akan pecah dan kemudian keluarlah si redia 2, seperti itu deh. Terus dari redia 2 menjadi sporokis. Sporokis, tapi sporokis ini tidak semua trematoda ini harus melewati tahapan-tahapan ini ya. Nah, nanti, setelah itu dia menjadi serkaria. Ada yang perkembangbiakannya itu hanya sampai redia 1 saja. Ada yang dia harus melewati 2 tahapan redia 1 dan redia 2. Itu nanti kita akan melihatnya di masing-masing spesies trematoda, tidak semuanya sama ya. Yang jelas kesemuanya itu setelah dia membentuk, sel germinal yang berkembang menjadi redia, nanti dia akan berkembang menjadi serkaria. Hasil akhirnya adalah ini ya. Seperti pada siklus, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah ini ya, tuh. Ada yang dari redia, ada mirasidium menjadi redia langsung ke serkaria, ya. Ada yang dari mirasidium menjadi redia langsung ke serkaria, kemudian ada juga yang, apa namanya, nah, bentar. Nah, ada yang dari mirasidium dia melalui proses yang persis seperti tadi, kemudian ke serkaria dan seterusnya, seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Seperti itu, Dek. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Iya, silakan, Dek. Jadi berdasarkan bagian di slide sebelumnya, Dok, itu jadi dia bisa nggak, Dok, dari hospes pertama langsung ke hospes apa lagi ya, hospes utamanya, Dok. Jadi dia nggak lewat ke hospes kedua. Ya, nah ini ya, bagian yang ini maksudnya yang dari hospes pertama gimana, Dek? Langsung dari hospes pertama langsung ke final host. Gitu ya. Nah, ini ya. Ah, Jadi ini juga sempat sering jadi frequently asked question ya sebenarnya dari kakak tingkat kalian sebelumnya, sering jadiin pertanyaan. Yang jelas kalau dia untuk menjadi cacing dewasa, dia harus melalui tahapan-tahapan ini, Dek. Ya. Jadi dari cacing dewasa dia harus ketemu dengan hospes perantara pertama dulu, dari hospes perantara pertama harus ketemu dengan hospes perantara kedua dan seterusnya, baru bertemu dengan hospes definitif. Kalau dia seandainya dari apa namanya, kondisi dari telur ya, menjadi mirasidium, kemudian dia langsung ketemu dengan hospes perantara kedua, contohnya dengan tumbuhan air, maka dia hanya akan menjadi ektoparasit ya. Dia tidak akan menjadi endoparasit dan tidak akan berkembang biak menjadi serkaria. Seperti itu. Nah, gimana sih cara dia kok bisa ketemu? Dari mirasidium ini bisa ketemu host intermediate yang sesuai. Dia jadi host intermediate itu seperti mengeluarkan suatu senyawa kimiawi yang menyebabkan larva atau stadium-stadium dari trematoda ini tertarik gitu Nade. Jadi kalau saya dia mengeluarkan zat kimiawi, maka nanti akan menjadi suatu sinyal bagi si mirasidium untuk mendekat. Begitu juga dengan hospes intermediate kedua, dia juga akan mengeluarkan suatu senyawa kimiawi, sehingga si spesies ini, atau bukan spesies ya, stadium dari trematoda ini bisa mengenali itu adalah hospes intermediate-nya. Nah, ketika dia kenal dengan hospes intermediate-nya, dia pun akan mengeluarkan suatu enzim ya, dan enzim itu akan sesuai dengan host intermediate-nya yang menyebabkan dia bisa menginvasi masuk ke dalam bagian tubuh si hospes perantara tersebut. Tapi kalau seandainya itu bukan hospes perantara yang sesuai, maka enzim itu tidak akan berfungsi. Makanya dia hanya berfungsi sebagai ektoparasit saja. Seperti itu. Jadi memang benar-benar sangat kompleks dan dia tidak akan berkembang menjadi stadium yang dia inginkan kalau dia tidak bertemu dengan hospes perantara yang sesuai. Nah, ada kasus-kasus di apa namanya
di spesies-spesies yang lain ya, tapi bukan pada trematoda paru dan hati. Jadi kalau dia langsung ketemu dengan hospes definitif dalam kondisi dia masih menjadi larva ya, contohnya masih menjadi serkaria seandainya nih ya, dia ketemu dengan hospes definitif, maka yang berkembang di dalam hospes definitif itu bukan cacing dewasa, tetapi yang berkembang adalah larva, tetap larva deh. Nah, larva ini bisa mengembara dalam tubuh manusia ya, mengembara di mana yang dia pengen dia mengembara, dia bisa, dan dia bisa menyebabkan penyakit yang berbeda, bukan penyakit seperti yang ditampilkan oleh cacing dewasa, seperti itu. Itu tapi hanya beberapa spesies tertentu, nanti kalian akan belajar di trematoda lain, bukan di trematoda hati dan darah ya. Tapi kalau untuk hati dan darah, dia harus bertemu dengan hospes perantara yang sesuai untuk bisa melanjutkan siklus hidupnya. Kalau tidak, dia hanya menjadi ektoparasit saja. Tuh. Gimana? Baik, terima kasih, Dok. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Yang tadi kalau dia udah misalnya dia udah di hospes yang intermediate, Dok, terus nggak ketemu-temu sama hospes yang final, Dok, itu bakal tetap hidup selamanya di yang intermediate atau ada jangka waktu hidupnya gitu, Dok? Iya, tentunya ada jangka waktu hidupnya, Dek. Ya, jadi kalau seandainya hospes perantaranya, jadi kalau seandainya hospes gini ya, jadi kalau dia tuh berada pada hospes intermediate itu juga akan mengalami suatu apa ya, istilahnya itu dia tidak sehat hospes intermediate-nya itu ya. Jadi dia disebut juga sebagai suatu hospes intermediate yang terinfeksi. Lama-kelamaan si hospes intermediate ini juga akan mati. Seperti itu. Jadi dia merupakan suatu parasit, namanya kan saja endoparasit ya. Tuh. Baik, Jadi terima bukan, kasih. betul ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, adik-adik? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Setuju? Setuju, Dok. Oke ya. Kita lanjut. Sekarang yang pertama saya akan bahas mengenai trematoda baru. Sorry ya, ini saya edit. Ini trematoda paru ini bukan cystosoma ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya materi saya itu adalah trematoda darah dan hati ya. Sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya itu biasanya darah dan hati itu menjadi satu, tapi ada miskomunikasi dengan dokter Susi, jadi dokter Susi udah duluan buat slide tentang darah dan usus. Nah, jadi akhirnya saya merubah lagi slide saya menjadi paru dan hati, supaya adik-adik bisa tetap dapat yang paru ya. Jadi trematoda paru ya, nanti kalian bisa hapus sendiri di slide kalian, itu trematoda paru ya hanya Paragonimus westermani, bukan cystosoma ya. Cystosoma itu adalah trematoda darah. Tapi di dalamnya itu udah sesuai nih ya, cuma judulnya aja. Nah, trematoda paru-paru. Trematoda paru-paru ini spesiesnya cuma satu ya, yaitu Paragonimus westermani. Saya nggak tahu apakah sebenarnya ada spesies lain apa tidak, tapi yang jelas di buku-buku dia hanya dijelaskan hanya satu spesies ini yang bersifat patologis pada manusia ya. Nah, disebut juga sebagai Oriental Lung Plaque atau Dystoma westermani. Penyakitnya disebut paragonimiasis atau distomiasis paru-paru ya. Ini adalah klasifikasinya ya. Nah, ini adalah gambaran cacing dewasanya. Jadi bentuknya seperti daun ya. Ya anggaplah seperti daun kalau kalian melihat dia bukan gambaran daun, yang jelas kalau trematoda ini gambarannya mirip-mirip seperti daun, lancet ya, seperti itulah kira-kira. Bentuknya ovoid atau oval, gemuk, padat ya, jadi benar-benar dia tidak memanjang dan langsing, tapi benar-benar gemuk dan padat ya, agak sedikit membulat, ovoid, berwarna coklat kemerahan. Ada yang menyebutnya seperti biji kopi, ya macam-macam yang disebut di di buku-buku, ya. Tetapi rata-rata menyebutnya seperti biji kopi. Dan
Kalau di dalam tubuh manusia kita menemukannya di dalam kapsul, di dalam paru-paru, ya. Jadi di paru-paru itu dia tidak bergerak bebas atau dia tidak dengan bebasnya bergerak kemana-mana, tetapi dia terdapat di dalam kapsul, di dalam parenkim paru-paru. Nah, Paragonimus westermani ini ada preparatnya di bagian parasitologi kita, nanti bisa kalian lihat. Ini untuk ukurannya ya, sekitar sekian, tapi tentunya saya tidak akan mungkin memasukkan ukuran ini ke dalam soal ujian ya, karena nggak mungkin juga kalian menghafalnya kan. Yang jelas kalian tahu saja bahwa kalau ketemu spesies seperti ini ketika kalian praktikum, kalian tahu dianya berbentuk ovoid, gemuk padat, berbentuk seperti biji kopi ya, bulat ya, bagian ujungnya seperti ini ya, anterior posteriornya itu terlihat ada oral sucker-nya ya, kemudian juga intinya tuh berwarna coklat kemerahan atau agak coklat hitaman seperti biji kopi lah kalau kalian lihat gambaran nanti di slide praktikum. Nah, dia memiliki glandula vitellaria ya yang rata mulai dari anterior hingga ke posterior. Jadi banyak sekali glandula vitellarianya ini di bagian lateral memenuhi hampir seluruh bagian lateral dari cacing dewasa, sehingga warnanya inilah yang menyebabkan warnanya ini agak kecoklatan ya, karena terlihat penuh oleh si glandula vitellaria. Kemudian dia punya testisnya ini terletak berdampingan seperti ini ya. Kemudian juga dia memiliki oral sucker dan ventral sucker, tapi di sini yang jelas tidak terlihat ya ventral sucker-nya, hanya oral sucker saja yang terlihat. Nah ya, di sini ini gambarannya deh ya. Kalau di slide praktikum kita mirip seperti ini, tapi bedanya dia tidak akan kalian temui gambaran testis yang bagus seperti ini ya. Ini testisnya ini agak ke atas, ini karena proses preparasi, tapi yang jelas dia seperti ini ya, berdampingan kiri dan kanan. Nah, kemudian di sini nggak begitu jelas, hanya glandula vitellarianya saja yang jelas. Tapi kalau di gambaran aslinya, ya, maksudnya di gambaran animasinya seperti ini, ada oral sucker dan ventral sucker ya, di mana bagian oral sucker pada bagian anterior dan ventral sucker pada bagian hampir pertengahan dari tubuh cacing dewasa. Kemudian sama glandula vitellarianya ini bercabang banyak dan terletak pada seluruh lateral di kanan kiri dari si Paragonimus westermani. Kemudian dia punya testisnya ini dia bercabang-cabang ya dan terletak kiri dan kanan ya. Kemudian juga sepertinya ini saja yang bisa kalian lihat. Kalau di saikanya ini bercabang dua dan tidak bertemu pada bagian posterior. Tapi ini sama saja tertutup oleh si glandula vitellaria yang sangat penuh. Nah, untuk telurnya ini khas ya. Jadi kalau kalian lihat ada gambaran telur seperti ini, dia punya halo deh, halo. Halo dok. Halo dok. Tadi sempat ini ya, saya sempat terkeluar ya. Iya dok. Iya, Ya, Dok. sampai mana ya tadi ya? Telurnya dok, sampai telurnya. Benar ya, telurnya. Oke. Jadi si Paragonimus westermani ini dia memiliki operculum yang mendatar pada bagian anterior. Operculum ini fungsinya adalah untuk tempat keluarnya si
Jadi telurnya ini khas sekali ya, dia punya operkulum yang mendatar pada bagian anterior, di mana operkulum ini berfungsi sebagai tempat keluarnya mirasidium ya, kalau seandainya dia sudah matang. Tapi kenyataannya ya, dia ketika dikeluarkan dari cacing dewasa, dia belum berisi embrio, dia akan matang dulu sekitar, kalau tidak salah sekitar 10 hari, kemudian baru dia berisi embrio. Ketika dia keluar dari tubuh manusia, ya, keluar dari tubuh telur ini akan menetas dan mengeluarkan mirasidium. Nah, bentuknya memiliki dinding yang tebal, ya. Ya, kemudian di sini dijelaskan telur keluar dari kapsul melalui bronkiol. Dia kan cacing tadi berada berada di dalam kapsul di dalam parenkim paru, tapi dia akan keluar, dia akan bertelur dan kemudian telurnya itu akan keluar melalui bronkiol atau saluran bronkiolus yang ada di dalam paru. Nah, gimana dia keluar bersama dengan sputum, yaitu ketika dia dibatukan, ketika si pasien batuk. Tentunya ada refleks batuk ya pasti ya, karena ada benda asing di dalam paru-paru, si hospes pasti akan batuk, dan kemudian ketika batuk dia akan keluar bersamaan dengan sputum. Nah, ketika dia keluar bersamaan dengan sputum, si telur ini bisa tertelan bersamaan dengan sputum tersebut dan kemudian dia bisa keluar bersama tinja. Jadi nanti kita mendiagnosisnya itu bisa dari dua tempat. Pertama, bisa dari sputumnya kita bisa menemukan telur, atau juga dari tinjanya juga bisa kita temukan telur. Nah ya, daur hidupnya, hospes definitifnya itu pada manusia ya. Hospes definitifnya pada manusia ataupun pada hewan peliharaan mamalia dan liar ya. Biasanya kalau di buku-buku disebutkan pada babi hutan ya, ataupun juga pada babi peliharaan. Nah, ini hospes perantara tadi yang saya bilang ya, hospes perantara 1 dan hospes perantara kedua trematoda itu sangat spesifik. Jadi dia harus ketemu dengan keong-keong jenis ini ya, atau spesies ini. Ada yang dari genus Hua, Semisulcospira, dan sebagainya. Kalau dia ketemu dengan genus atau spesies keong yang bukan dari jenis ini, maka dia tidak akan berkembang biak. Kemudian hospes perantara keduanya juga sama, dia harus ketemu dengan hospes perantara kedua yang spesiesnya ini. Ya. Nah, ini adalah gambaran siklus hidupnya ya. Nah, harus diperhatikan ya deh siklus hidupnya ini. Kalau pada tubuh manusia ini dia melalui beberapa proses lagi untuk sampai ke paru-paru. Jadi pertama ada dari sini dulu ya. Nah, mana ya telur? Nah, dari sini dulu ya. Jadi dari telurnya itu telur si trematoda paru nanti akan keluar bisa bersamaan dengan sputum ya. Nah, dari sputum ataupun juga yang jelas dia bukan dari sekret hidung ya, Dek ya. Kita tahu bahwa sekret hidung itu kan dikeluarkan melalui sinus ya. Tapi kalau dia berasal dari sputum yang kemudian keluar melalui hidung, kan kadang ada juga refleks ke hidung ya, itu dia bisa mengeluarkan sputum yang berisi telur juga. Tetapi kalau dia murni yang berasal dari sekret hidung ya, yang dikeluarkan oleh sinus, itu dia tidak akan mengandung telurnya, karena kita tahu bahwa telurnya itu berasal dari cacing dewasa yang ada di paru-paru, seperti itu. Jadi dia bisa keluar dari sputum yang berada di dahak ya, sputum atau dahak yang berada dari paru-paru, atau juga bisa tertelan bersamaan dengan sputum tersebut keluar melalui tinja. Nah, ini masih unembryonated egg, dia harus berkembang menjadi mirasidium dulu ya. Kemudian dia baru setelah dia bertemu air dan kemudian dia sudah matang, baru dia akan menetas dan kemudian dia akan
mengeluarkan mirasidium dari telur tersebut. Nah, setelah mirasidiumnya itu keluar, nah ini seperti yang saya gambarkan tadi, mirasidium ini berbentuk seperti bulat ya. Kemudian terdapat silia pada seluruh permukaan tubuhnya yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Setelah dia berenang dan kemudian ketemu dengan hospes yang sesuai, maka dia akan menginfeksi hospes perantara satu tersebut. Di dalam hospes perantara satu, dia akan berkembang menjadi sporokista, redia, dan serkaria. Nah, setelah dia berkembang di dalam tubuh hospes perantara satu, menjadi serkaria, kemudian serkaria nanti sudah siap, maka si serkaria nanti akan menembus jaringan keong, kemudian dia akan keluar berenang di air. Di air nanti dia akan mencari hospes perantara kedua yang sesuai. Nah, hospes perantara kedua yang sesuai ini ketika sudah ketemu, maka si serkaria nanti akan melepaskan ekornya dan kemudian dia akan mengeluarkan enzim untuk bisa menginvasi hospes perantara kedua. Nah, yang hospes perantara kedua ini yang seperti adik tahu itu contohnya ketam ya, atau potamon, kemudian juga ada rombongan krustasea kalau di gambar ini ya. Tapi rata-rata yang sering sekali ditemukan di daerah endemis itu adalah yang berada pada ketam atau potamon. Nah, kalau kita tadi ya masih dalam bentuk serkaria menginvasi ke hospes perantara kedua. Serkaria nanti akan berkembang menjadi metaserkaria ya. Metaserkaria itu seperti suatu kista yang di dalamnya terdapat suatu serkaria. Ya. Kemudian kalau seandainya ada manusia yang mengkonsumsi hospes perantara kedua yang tidak dimasak dengan baik, maka si metaserkaria ini bisa menginfeksi hospes definitif tersebut, ya. Jadi kalau saya makan dalam kondisi mentah, ataupun kondisi diasamkan, ataupun diasinkan, ataupun dikeringkan, tetapi tidak sempurna, maka maka si metaserkaria ini masih tetap hidup dan bisa berkembang menjadi cacing dewasa di dalam tubuh hospes definitif. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh hospes definitif, maka si metaserkaria ini akan mengalami ekskistasi. Nah, ekskistasi ini artinya dia keluar dari kista metaserkaria tersebut, posisinya berada di duodenum. Nah ya, kemudian nanti setelah dia mengalami ekskistasi di duodenum, kemudian si metaserkaria nanti akan berkembang menjadi metaserkaria masih tetap ya, sorry. Metaserkaria tadi kan mengalami ekskistasi di duodenum, kemudian metaserkaria nanti akan menembus dinding usus duodenum tadi, kemudian bergerak melalui rongga-rongga peritoneum, kemudian sampailah dia ke diafragma, menembus diafragma dan sampailah dia ke paru-paru. Di paru-paru nanti dia akan berkembang menjadi cacing dewasa dan kemudian membentuk kapsul. Nah, ketika dia menjadi cacing dewasa tersebut, dia akan melakukan reproduksi secara seksual karena sudah ketemu dengan habitatnya, dan kemudian dia akan menghasilkan telur. Telur nanti akan keluar melalui bronkiol, kemudian dikeluarkan bersamaan dengan sputum, atau juga bisa keluar bersamaan dengan tinja, melalui sputum yang tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan dan keluar melalui tinja. Jadi dia bisa harus menembus dinding usus dulu untuk sampai ke paru-paru. Nah, oleh karena itulah kalau pada Paragonimus westermani ini kita akan sering di buku-buku itu dibahas bahwa sering terjadi lesi ektopik ya. Jadi lesi yang di luar dari lesi seharusnya. Seharusnya dia berhabitat di paru-paru, tetapi karena dia sempat mengembara di rongga peritoneum, sehingga dia bisa memiliki kemungkinan untuk nyasar bisa ke otak, bisa ke hati ya, tapi yang paling sering itu adalah di hati karena organ yang terdekatnya itu adalah di hati. Jadi sebelum dia sampai ke paru-paru kan dia ketemu dulu di hati baru sampai ke paru-paru. Nah,
dia sering terjadi lesi ektopik itu adalah di hati. Seperti itu, karena dia sempat mengembara terlebih dahulu. Patologi Kedengeran dok, tadi sempat Halo. hilang dok. Dengar, Dok. Halo dok. Halo? Halo? Halo dok. Iya. Udah kedengeran ya? Nah, jadi kita ngejar waktu ya. Jadi lesi di paru-paru ini dia gejalanya mirip seperti pada TBC ya, atau bronkiektasis. Jadi kalau tapi kalau pada negara berkembang seperti kita, yang memang saya rasa saya belum pernah ketemu suku-suku di Indonesia ini yang punya kebiasaan mengkonsumsi ketam atau kepiting yang dimakan mentah ya. Saya nggak tahu kalau kalian pernah melihat ada suku-suku di Indonesia. Yang saya tahu itu cuman ikan yang dimakan mentah ya. Contohnya kayak apa? Bekasam atau apa itu memang diasamkan terlebih dahulu ya, tapi kita nggak tahu apakah memang proses pengasamannya itu sudah berlangsung dengan baik, dan juga memang dia harus ketemu dengan hospes perantara yang sesuai, contohnya kayak yang sesuai gitu, dan karena memang tidak ada kayak yang sesuai di Indonesia ini, jadi memang kasusnya banyak ditemukan di daerah-daerah seperti Korea. Jadi kalau di negara kita dengan gejala seperti ini, kita harus mendiagnosisnya dengan TBC, yaitu gejala batuk kering, kemudian ada sputum bergaris darah berwarna coklat karat, ya biasanya timbul daak seperti itu pada waktu bangun pagi. Itu biasanya kita langsung mendiagnosa dia dengan TBC ya. Tapi kalau pada daerah-daerah di daerah endemis seperti di Korea dengan punya riwayat makan ketam yang mentah ya, di sana kan pasti mungkin kalau kalian sering menonton drama Korea dan mungkin ada di Disney banyak ya, di sana kan sering sekali memakan kepiting kecap atau apa yang masih mentah. Nah, itu sangat berisiko sekali untuk terinfeksi Paragonimus westermani. Jadi di sana kita sudah harus berpikir bahwa kemungkinan terkena paragonimiasis. Tapi kalau di Indonesia, tentunya kita harus bertanya dulu apakah dia sudah melakukan perjalanan dari Korea, ataukah dia sempat mengkonsumsi makanan-makanan kepiting mentah yang berasal dari daerah-daerah endemis, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk lesi ektopiknya, lesi ektopik tergantung dari lokasi dia timbul ya. Kalau dia di dinding abdomen biasanya sakit perut, tegang, dan nyeri. Kemudian juga kalau di dinding usus dia menyebabkan diare. Kemudian kalau dia lesinya di otak, tentunya dia menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat ya. Kemudian kalau dia di kulit dia seperti tumor. Kemudian dia juga bisa terdapat di hati, otot, dan perineum. Seperti itu. Diagnosisnya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia di daerah endemis, kita harus melihat gejala klinisnya. Dia ada gejala yang dominan di daerah paru, kemudian riwayat mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen, kita akan menemukan kavitas kecil yang berdekatan seperti tangkai anggur kecil-kecil. Tentunya kalau diagnosa pasti, namanya diagnosa pasti kita harus menemukan telur, baik itu di dalam sputum atau tinja, dan memang dipastikan bahwa itu adalah telur yang dimiliki oleh spesies Paragonimus westermani. Kalau dia infeksinya itu ektopik, ya tentunya kita harus menemukannya secara pembedahan untuk menentukan apakah memang benar itu adalah cacing dewasanya, ya, ataupun mungkin metaserkaria yang nyasar sebelum sampai ke paru-paru. Terus juga ada tes serologis, yaitu tes ikat komplement dan tes intradermal. Dikatakan di buku-buku bahwa kedua tes ini sudah sering digunakan dalam kasus Paragonimus westermani. Kemudian pencegahannya tentunya kita harus mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya mengkonsumsi ketam atau udang mentah, kemudian menjaga kebersihan alat rumah tangga, kemudian juga dari tangan dan jari yang digunakan untuk menyiapkan makanan juga harus dipastikan bersih ya. Karena siapa tahu ketika kita membersihkan ikan, kemudian secara tidak sengaja metaserkarianya nempel di kuku, dan kemudian kita tidak cuci tangan kembali, ya, tidak mencuci tangan dengan bersih, dan kemudian kita makan, maka makanan yang kita makan itu bisa jadi tertempel oleh metaserkaria yang infeksius tadi. Pengobatannya ya rata-rata kalau untuk pengobatan semua trematoda itu praziquantel. Ya. Kemudian
Kemudian yang kedua itu adalah trematoda hati. Ya, kita langsung masuk saja karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi deh ya, karena di akhir sesi nanti kita ada post test sedikit. Trematoda hati ini dia tadi seperti yang saya sebutkan ada 4 spesies, yaitu Clonorchis sinensis, Opistorchis, Viverini dan Velenius, dan terakhir itu adalah Fasciola hepatica. Nah ini ya, kita langsung ke morfologinya untuk Clonorchis sinensis. Ya, bisa kalian lihat di sini bentuknya ini lebih memanjang daripada si Paragonimus westermanni. Orang-orang menyebut, bukan orang-orang, buku-buku menyebutkan bahwa bentuknya ini seperti lancet ya. Terus dia juga punya oral sucker dan ventral sucker ya, di mana ventral suckernya itu terletak pada perbatasan sepertiga anterior. Kemudian juga terdapat glandula vitellaria yang terdapat pada daerah sepertiga tengah dari lateral cacing. Kemudian juga dia memiliki testis. Testisnya ini bentuknya pada bercabang ya. Bisa kalian lihat bahwa bentuknya jelas bercabang dan posisinya itu adalah craniocaudal atau atas bawah. Nah, ini telurnya ya. Yang saya bilang tadi, telurnya ini mirip seperti pada Trematoda usus, yaitu rombongan heterophyses ya. Jadi kalau cacing hati ya atau trematoda hati bukan berarti trematoda tersebut hidup di dalam hati ya. Tapi ini adalah trematoda yang hidup di dalam saluran empedu atau ductus biliaris yang terletak dekat dengan hati ya. Jadi habitatnya bukan di hati tetapi di ductus biliaris. Nah, oleh karena itu tentunya kita akan menemukan telur di ductus biliaris tersebut ya. Nah, telurnya di ductus biliaris. Gimana kita cara tahunya bisa tahu bahwa itu di ductus biliaris ya dengan cara diaspirasi. Jadi cairan ductus biliaris tersebut diaspirasi atau diambil dengan menggunakan jarum suntik atau spet. Kemudian cairannya tersebut kita periksa di bawah mikroskop apakah terdapat telur cacing hati. Kalau memang dianya itu positif terdapat telur cacing hati, berarti kemungkinan dia terinfeksi trematoda hati ya. Meskipun di dalam fesesnya, dalam tinja si manusia tersebut juga kita temukan telur. Tuh. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau seandainya kan ada telur di dalam tinja nih, karena bentuknya mirip-mirip dengan trematoda usus kan, kalau trematoda usus itu kan tentunya kita temukan di dalam tinja. Tapi kalau dia trematoda hati, dia sebenarnya habitatnya itu ada di saluran empedu, tetapi telurnya itu bisa masuk ke dalam tinja karena salurannya kan sama nih, sama-sama ductus biliaris kan nanti akan mengeluarkan cairan empedu yang ujung-ujungnya nanti kan ke saluran pencernaan. Tentunya juga telurnya akan kita temukan di dalam tinja. Nah, tapi cara membedakannya itu adalah dengan cara mengaspirasi cairan duodenumnya, cairan empedunya. Kalau memang dia ditemukan telur berarti kemungkinan besar cacing hati, bukan cacing trematoda usus seperti itu. Nah, karena secara morfologis dia mirip. Jadi dia memiliki bentuknya yang oval ya, di mana bagian bawahnya ini membulat ya. Beda dengan Paragonimus westermanni di mana bagian atasnya itu lebih lebar daripada bagian posterior. Kemudian dia memiliki bahu operkular yang jelas. Nah, ini bahu operkular. Bahu operkular itu adalah pertemuan antara operkulum dengan cangkang telur ya. Itu disebut sebagai bahu operkular. Bahu operkular ini mengelilingi operkulumnya ya. Dan kemudian dia sudah mengandung miracidium, artinya dia sudah tidak mengandung sel-sel lagi untuk dimatangkan. Jadi dia memang keluar dari tubuh cacing itu sudah mengandung miracidium. Ya. Hospes definitifnya pada anjing, kucing, dan manusia ya. Jadi kalau pada negara-negara lain, dia juga ditemukan pada anjing, kucing, tikus ya, dan tentunya pada manusia. Kemudian ini adalah spesies Hospes perantara 1 dan spesies Hospes perantara keduanya. Kemudian siklus hidupnya, telur di dalam saluran empedu Hospes definitif keluar melalui tinja. Ya, kalau ini kan tahu ya, jadi dari saluran empedu itu kan pasti akan mengeluarkan cairan empedu masuk ke dalam usus, kemudian zat-zat di dalam usus nanti kan akan dikeluarkan melalui tinja. Kemudian ketika keluar melalui tinja, dia harus ketemu dengan air dulu. Ketika dia ketemu dengan air, maka
telur itu akan menetas. Telur menetas, keluarlah mirasidium. Kemudian mirasidium nanti akan menginvasi keong, dan kemudian di dalam keong nanti akan terjadi perkembangan jadi serkaria, redia, dan kemudian serkaria. Mirasidium, sporofista, redia, dan terakhir menjadi serkaria. Nah, kemudian serkaria nanti akan keluar dari keong, kemudian berenang bebas di dalam air, dan ketika dia ketemu dengan hospes perantara kedua, dalam hal ini adalah golongan ikan air tawar, maka dia akan menjadi endoparasit di otot-otot ikan, ya, dan juga jaringan-jaringan di bawah kulit si ikan tersebut, ya, menjadi metaserkaria. Nah, ini ya. Ini kalian kelihatan nggak ya? Nah, ini udah hilang gambarnya ya. Ini kenapa sih? Ini ada yang tahu nggak ya? Saya dari dulu penasaran. Ini kenapa ya timbul box hitam ini ya, Dek? Halo? Iya dok, halo. Halo, Dek. Ya, jadi Halo, ini Dok. ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada ya, ini siklus hidupnya mirip seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia sama seperti, ya halo, putus-putus suaranya. Ya, jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi sama seperti pada siklus hidup umum yang tadi saya bilang, dia harus ketemu dengan air menjadi mirasidium nanti di dalam keong berkembang menjadi serkaria, kemudian serkaria nanti akan masuk ke dalam tubuh hospes perantara kedua, kemudian termakan oleh manusia, mengalami ekskistasi, kemudian di ekskistasi nanti berkembang menjadi cacing dewasa ya. Jadi dia ketika termakan oleh manusia, si metaserkaria tadi, maka metaserkaria nanti akan mengalami ekskistasi di usus halus. Dari usus halus nanti si metaserkaria akan bergerak menuju ke duodenum, bergerak menuju ke saluran empedu, dan di saluran empedu nanti dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, jadi sesimpel itu kalau pada Pleurosis sinensis. Beda dengan Paragonimus westermani tadi yang harus menembus dinding usus untuk sampai ke habitatnya. Tapi kalau pada Pleurosis sinensis, dia cukup bergerak dari duodenum menuju ke saluran empedu, ya. Karena ukuran si Pleurosis sinensis ini lebih kecil, maka dia biasanya berada pada saluran-saluran empedu yang lebih kecil ya, jadi tidak pada saluran empedu utama. Nah, kemudian dan dia sangat jarang sekali terjadi. Halo? Dengeran ya? PPT-nya hilang. Oh, PPT-nya hilang ya? Nah ya, dan kalau pada Pleurosis sinensis ini sangat jarang sekali terjadi lesi ektopik karena apa? Karena proses dia dari empedu menuju ke saluran dari duodenum menuju ke saluran empedu itu jaraknya hanya kecil ya, jaraknya pendek. Jadi kemungkinan dia untuk mengalami lesi ektopik itu sangat jarang. Tuh. Itu kalau pada Pleurosis sinensis. Ya. Dan juga dia tidak menyebabkan kerusakan pada hati ya, rata-rata tidak menyebabkan kerusakan pada hati atau pada parenkim hati, karena dia hanya hidup pada ductus biliarisnya saja. Nah, kecuali kalau seandainya terjadi suatu infeksi yang besar ya, dia menghasilkan telur dalam jumlah besar, ataupun dia terinfeksi oleh serkaria dalam jumlah banyak sehingga menyebabkan cacing dewasa yang terdapat di dalam ductus biliaris itu banyak, maka bisa masuk ke dalam kandung empedu dan menyebabkan infeksi yang berat seperti itu. Tapi kalau seandainya dia jumlah cacingnya sedikit,
dia biasanya tidak menimbulkan gejala berarti sampai dia menimbulkan obstruksi atau sumbatan pada daerah empedu tersebut. Nah, itu ya. Cara infeksinya seperti yang kita ketahui di awal tadi, tentunya si pasien itu mengkonsumsi ikan mentah yang tidak dimasak dengan sempurna, ya. Kemudian juga ataupun diasinkan atau diasamkan dengan tidak sempurna. Patologi dan gejala klinis, tentunya kalau dia terjadi infeksi dari si Clonorchis sinensis ini, dia terjadi penebalan ya, karena dianggap sebagai benda asing, tentunya dia akan terjadi penebalan, dilatasi, kemudian juga hiperplasi dari kelenjar musin atau kelenjar di dalam kelenjar musin di dalam duodenum juga, kemudian juga terjadi obstruksi, ya, tentunya juga terjadi infiltrasi, kalau sudah bukan infiltrasi, maksudnya itu terjadi plexus pembuluh darah yang semakin bertambah di daerah tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kongesti, ya. Nah, ini disebutkan jaringan di sekitar hati tidak mengalami perubahan yang berarti karena memang dia tidak menyebabkan kerusakan patologis di hati dan bukan merupakan habitat dari Clonorchis sinensis. Ya, kecuali kalau seandainya dia sudah infeksi berat, baru dia bisa menyebabkan hepatomegali, kemudian juga edem, asites ya, sampai gejala yang sangat parah kalau seandainya dia masif infeksinya. Tapi kalau dia hanya jumlahnya sedikit, dia tidak menimbulkan gejala yang berarti. Nah, ini yang saya sebutkan di bawah tadi ya, sebelumnya tadi diagnosisnya itu untuk membedakan dia dengan Trematoda usus, yaitu dengan melaksanakan drainase empedu untuk mengetahui apakah terdapat telur dari Clonorchis sinensis di dalam cairan empedunya. Nah, ini ya. Ini sama. Pencegahannya dengan memasak ikan dengan sempurna, kemudian pencegahan terhadap potensi air oleh feses hospes ya, jadi dipastikan bahwa pasien-pasien ataupun masyarakat itu diedukasi jangan sampai melakukan BAB di air ya, di air bebas atau di alam bebas, tapi dilakukan pada tempat-tempat yang memang digunakan untuk BAB ya, karena kita tahu bahwa di dalam tinja manusia itu banyak sekali parasit ya, termasuk salah satunya contohnya Clonorchis sinensis ini. Kemudian kedua, dengan cara mengeradikasi keong atau molukisida ya, karena kita tahu bahwa keong spesies tertentu itu merupakan hospes dari beberapa parasit seperti itu. Spesies yang kedua itu adalah Opistorchis felineus ya. Dia mirip seperti pada Clonorchis sinensis secara morfologi dan juga gambaran telurnya mirip ya. Dia hanya beda di struktur-struktur yang kecil atau minor struktur dan sulit dibedakan ya. Kemudian hospes perantaranya itu hospes perantaranya itu bentar ya, kenapa ini connecting terus? Kedengeran nggak dek suara saya dek? Kedengeran ya, tapi PPT-nya hilang ya. Jadi saya sambil jelaskan aja. Jadi kalau yang Felineus sama Viverini itu mirip seperti pada Clonorchis sinensis secara siklus hidup ya. Kemudian secara gambaran morfologinya juga mirip antara Opistorchis dan Clonorchis sinensis ya. Tapi bedanya adalah kalau pada telurnya si Opistorchis dia bentuknya saja lebih langsing. Tapi secara umum mirip ya, sangat sulit membedakan antara dua spesies ini. Ya. Nah ya, di sini kalian lihat bahwa kalau Clonorchis sinensis dia memiliki testis yang bentuknya bercabang ya. Sedangkan kalau pada Opistorchis
Nah, ini ada 3 gambaran. Nah, ini ya. Kalau pada Opistorchis ya, dia memang memiliki morfologi yang mirip, tetapi lihat testisnya ini dia bentuknya berlobus. Ini juga berlobus Opistorchis viverini dan Phalaeneus. Kalau pada Clonorchis sinensis dia bentuknya bercabang. Nah, inilah yang membedakan antara apa namanya? Clonorchis sinensis dengan Opistorchis. Tapi kalau secara umum ya, mulai dari gejala, mulai dari siklus hidup, mulai dari apa namanya, morfologi-morfologi lain yang secara makros itu mirip gambarannya ya. Tuh. Jadi saya tidak terlalu membahas kedua ini. Yang saya bahas itu yang terakhir itu adalah fasciola hepatica ya. Fasciola hepatica ini penting kenapa? Karena dia sifatnya kosmopolit. Kosmopolit itu artinya dia tersebar di seluruh dunia, ya beda dengan Clonorchis sinensis yang hanya pada negara tertentu saja yang endemis, tapi kalau fasciola hepatica bisa tersebar di seluruh dunia, ya. Nih ya. Jadi fasciola hepatica dia punya ukurannya yang besar, ya jauh lebih besar daripada Clonorchis sinensis. Dia ukurannya bisa sampai senti, ya. Jadi 2 sampai 3 cm dikali 0,8 sampai 1,3 cm. Bentuknya pipih ya, dan sedikit gendut, beda dengan Clonorchis sinensis yang bentuknya memanjang seperti lancet. Kalau pada fasciola hepatica dia bentuknya lebih gendut, ya. Di mana yang ciri khasnya itu ini ada cephalic cone. Cephalic cone ini atau kepala yang berbentuk kerucut nih ya, berbentuk kerucut di mana antara bagian kepala dengan bagian bahunya ini sangat jelas sekali terlihat. Nih, nanti kalau kalian juga praktikum, kalian bisa lihat sangat jelas perbedaan antara cephalic cone dengan bagian badannya. Tuh, ya. Nah, ini ya. Memiliki cephalic cone atau kepala yang berbentuk kerucut. Kemudian nah, dia memiliki batil isap, antara batil isap mulut dan batil isap perut itu berdekatan, dan keduanya terletak di dalam cephalic cone ini. Nah, ini juga harus kalian lihat ketika kalian praktikum nanti. Benar nggak sih dia memiliki batil isap perut dan batil isap kepala yang terletak pada daerah kepala, ya. Jadi semuanya itu terletak pada daerah cephalic cone tersebut. Beda dengan spesies lain yang letaknya agak berjauhan dan rata-rata di sepertiga anterior tubuh, ya. Nah, kalau untuk telur, ya, telurnya ini bentuknya itu oval ya, bulat, dia tidak kelihatan ada operculum, ya. Terus juga beda lah ya kalau kalian bandingkan dengan telur-telur yang lain, ya. Kalau ini kelihatan seperti telur pada umumnya, tidak memiliki operculum yang jelas, kemudian juga tidak memiliki bahu operkular, bentuknya juga rata ya, seperti oval seperti ini, tidak seperti tadi yang di bagian anteriornya menyempit, atau pada Paragonimus tadi yang bagian posteriornya justru menyempit ya. Kemudian saya akan lebih fokus ke daur hidupnya ya. Nah, sini ya. Jadi hospes definitifnya itu pada biri-biri, kambing, sapi, dan manusia ya. Jadi kalau kalian ketemu cacing hati yang ada di dalam kambing, nah itu kemungkinan fasciola hepatica ya. Kemudian habitatnya sebenarnya itu sama, dia terdapat pada saluran biliari atau saluran empedu ya, saluran empedu atau ductus biliaris, tetapi di bagian proksimal. Kenapa di bagian proksimal, bukan di bagian distal seperti pada Clonorchis sinensis? Karena dia ukurannya lebih besar. Kan nggak mungkin dia badannya besar tapi menempati saluran-saluran yang distal ya. Tentunya dia akan menempati saluran yang lebih proksimal. Seperti itu. Kemudian hospes perantara pertamanya itu adalah keong dari spesies Linnea. Kemudian hospes perantara keduanya itu adalah selada air, rumput-rumputan, kulit dan kulit pohon. Sehingga oleh karena apa namanya? Karena hospes perantara keduanya itu adalah tumbuhan, ya, sehingga hospes definitifnya itu tentunya banyak pada biri-biri, kambing, dan sapi. Tentunya juga pada manusia yang mengkonsumsi tumbuhan air yang tidak dimasak dengan baik. Siklus hidupnya. Nah, ini ya. Perbedaan dengan Clonorchis sinensis. Kalau Clonorchis sinensis tadi ketika dia dari metaserkaria tertelan masuk ke dalam usus manusia ya di duodenum, kemudian dari duodenum nanti si metaserkaria akan bergerak langsung menuju ke ductus biliaris.
ya, kemudian menjadi dewasa di ductus biliaris ya. Kalau pada fasciola hepatica dari metaserkaria yang berada pada duodenum tadi, dia sama seperti Paragonemus westermani ya. Dia harus menembus dinding usus dulu, masuk ke dalam rongga abdomen, kemudian menembus ke kapsul Glisoni ya, kapsul hepar, kemudian dia akan mengembara di seluruh regio parenkim hepar. Nah, setelah dia mengembara, puas mengembara, dia baru masuk ke dalam saluran empedu dan kemudian baru menjadi dewasa di dalam saluran empedu bagian proksimal. Oleh karena itulah kenapa kalau pada fasciola hepatica ini kerusakan heparnya itu menjadi lebih berat dibanding pada clonorsis sinensis karena dia harus mengembara dulu di parenkim hepar sebelum sampai ke habitatnya. Dan juga kenapa pada fasciola hepatica ini lesi ektopik jauh lebih sering ditemukan daripada clonorsis karena proses pengembaraannya ini kadang-kadang keluar dari dinding usus duodenum, dia akan nyasar dulu kemana-mana, gitu ya. Nah ini siklus hidupnya ya. Ini ya, semuanya rata-rata sama, jadi tidak saya ulangi lagi. Hanya di sini tadi yang saya tekankan ya, jadi cacing dewasa nanti akan bermigrasi di dalam cavum peritoneum atau rongga abdomen, kemudian dari hepar di parenkim hepar nanti baru akhirnya dia ketemu dengan habitatnya itu di saluran empedu ya. Kemudian di saluran empedu dia menjadi dewasa dan kemudian menghasilkan telur. Telurnya nanti dikeluarkan bersamaan dengan cairan empedu ke saluran pencernaan dan keluar bersama dengan tinja ya. Seperti itu. Jadi luas kerusakannya juga sama, lebih berat daripada clonorsis, tapi juga sama tergantung jumlah cacing yang yang dimiliki oleh hospes definitif tersebut ya. Dan dia bisa menyebabkan sirosis periportal apabila terjadi proses peradangan yang menyebabkan terjadinya obstruksi ya, sehingga menyebabkan jaringan fibrosis. Jaringan fibrosis menjadi obstruksi dan menyebabkan berbagai kelainan-kelainan yang mengikutinya ya. Nih. Kemudian ini sama ya, menemukan telur dalam tinja atau empedu dengan inkubasi duodenum. Artinya diambil di ini cairan empedu atau drainase empedu tadi. Pengobatannya dengan praziquantel ya, seperti saya bilang tadi bahwa trematoda rata-rata pengobatannya dengan praziquantel, dosisnya sekitar 25 mg per kilogram berat badan, diberikan sebanyak 3 kali sehari selama 5-7 hari. Ada juga buku yang menyebutkan dengan menggunakan bitionol, tetapi rata-rata first line atau pengobatan lini pertamanya itu adalah dengan praziquantel. Nah ini ya, epidemiologinya pada negara-negara yang hobi mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan air yang tidak dimasak dengan baik, contohnya seperti selada air, ya, ataupun juga pada hewan-hewan ya atau hospes definitif yang mengkonsumsi air yang mengandung metaserkaria ataupun juga mungkin hospes definitifnya itu manusia yang mengkonsumsi metaserkaria di dalam air, ya. Pencegahannya pengobatan terhadap hewan yang terinfeksi dan memusnahkan keong atau hospes perantara keduanya. Ya, itu deh kalau materi dari saya ya. Yang penting kalian tahu siklus secara umumnya seperti apa, nanti tinggal kalian masukkan secara spesifik ciri khas dari masing-masing spesies itu apa. Contohnya kalau pada spesies-spesies tertentu yang bisa menyebabkan lesi ektopik seperti pada Paragonimus, kenapa sih kok dia bisa lesi ektopik? Oh, ternyata dia harus mengembara dulu sebelum sampai ke paru. Kemudian juga sama halnya pada fasciola hepatica gitu ya. Kemudian juga hospes perantaranya apa? Kenapa sih kok dia bisa bersifat kosmopolit? Karena tentunya tumbuhan-tumbuhan air itu banyak di seluruh dunia dan yang punya kebiasaan untuk mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan mentah itu juga banyak ya, bukan hanya di Indonesia, di tempat lain juga punya kebiasaan yang sama. Itulah kenapa dia bersifat kosmopolit. Tuh, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak, Dek? Izin bertanya, Dok. Untuk yang punya Ya, silakan sebutkan nama dan kelas ya. Saya Nur Fadila Tunisa dari kelas beta, Dok. Izin bertanya, yang trematoda yang mempunyai 3 batil tadi,
itu Mm-mm. dari yang habitatnya di darah dan di usus atau hanya di usus saja ya, Dok? Usus, Dek. Oke, Kalau baik. yang di darah dan di hati, di paru dan hati itu dia memiliki 2 batil isap semua. Ya, seterusnya itu yang punya 3 batil isap itu hanya yang di trematoda usus itu Heterophysis dan Metagonimus yokogawai. Nanti Dokter Susi yang memberitahukannya ya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi deh yang belum jelas. Mungkin saya agak kecepatan ya, karena saya ngejarin waktu, takut kalian nggak sampai materinya. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Apakah sudah jelas? Apakah justru membingungkan? Ya. Jadi intinya tadi saya bilang ya, kalian mengetahui dulu siklus hidupnya secara umum, baru nanti kalian cocokkan ciri khas dari masing-masing spesies itu, ya. Jadi nggak usah kalian bingung-bingung menghafalnya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan masuk ke post-test ya. Jadi post-test ini apa namanya? Cuma terdiri dari 7 pertanyaan ya. Banyak post-test ini bukan untuk apa namanya? Menakut-nakuti kalian, tapi untuk kalian supaya belajar menilai dan mengevaluasi kira-kira sejauh mana pemahaman kalian. Ya, tentunya tetap akan diambil nilainya untuk membantu nilai akhir nanti. Nah, kalau memang nanti di saat post-test pertama ini nanti ada yang tidak bagus nilainya, kita akan apa namanya? Coba lagi di post-test kedua dan seterusnya gitu ya, sampai kalian paham gitu kira-kira permasalahannya di mana. Jadi juga kalian juga bisa belajar dengan lebih giat untuk mencapai nilai post-test yang bagus karena lumayan persentase nilai post-test ini ya. Apakah kalian sudah siap? Saya nanti kebetulan linknya tidak saya tampilkan di Google di apa namanya di slide dan di e-learning. Jadi saya langsung share aja sama Arkan ya, sama Arkan, terus juga sama Bonanza dan satu lagi siapa ya lupa saya. Kalau kalian sudah siap, gimana? Udah siap semua? Halo Dek, sudah siap semua ya Dek ya? Saya share ya linknya ya.